Halo teman-teman semua, hari ini kami akan menyampaikan materi mengenai regresi linear sederhana dari mata kuliah Statistik 1. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fadila Salsabila, Muhammad Rizal Ferdiansyah, dan Yesi Sailindra. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi regresi linear sederhana. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi regresi linear sederhana, kita harus tahu dan paham dulu nih, apa sih regresi linear sederhana itu? Persamaan regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau X dengan satu variabel tak bebas atau Y yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Seperti yang dapat kita lihat bersama pada gambar berikut. Melalui persamaan regresi linear sederhana ini, kita juga dapat menafsirkan, meramalkan, atau memperkirakan terjadinya suatu kejadian untuk waktu yang akan datang. Persamaan regresi linear sederhana secara matematik diekspresikan oleh Y sama dengan A tambah BX, yang mana Y di sini berarti garis regresi atau variabel respons, A konstanta intercept, perpotongan dengan sumbu vertikal, B konstanta regresi atau slope, dan X yaitu variabel bebas atau prediktor. Besarnya konstanta A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut. Untuk mencari A, kita dapat menggunakan rumus sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XIYI dibagi N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Dan untuk mencari B, kita dapat menggunakan rumus N sigma XIYI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat, yang mana N di sini berarti jumlah data. Langkah-langkah analisis dan uji regresi linear sederhana. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respons. Ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Keempat, menghitung X kuadrat, X, Y, dan total dari masing-masingnya. Kelima, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Keenam, membuat model persamaan garis regresi. Ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons. Dan kedelapan, uji signifikasi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai regresi linear sederhana, dalam kegiatan belajar ini diberikan suatu contoh kasus, yaitu suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Bagaimana menganalisis kasus ini? Untuk menganalisis kasus ini, hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan, yaitu apakah konsumsi jumlah kalori per hari mempengaruhi berat badan mahasiswa. Yang kedua, yaitu variabel. X atau variabel bebas atau prediktor sama dengan jumlah kalori per hari.
Y atau variabel tak bebas atau respons sama dengan berat badan. Dengan data sebagai berikut. Tabel bantu yang dibuat untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan adalah sebagai berikut ini. Koefisien regresi B ditentukan dengan menggunakan rumus yang telah diberikan, yaitu dengan rumus sebagai berikut ini. Konstanta A ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut. Konstanta A juga dapat dicari dengan nilai rata-rata X dan Y, yaitu sebagai berikut. Sehingga model persamaan regresi linier sederhananya adalah Y sama dengan 2,608 ditambah 0,149X. Penggambaran data dari garis regresi yang dihasilkan disajikan pada gambar nomor 2 berikut. Selanjutnya adalah koefisien korelasi. Untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel prediktor X dan respons Y, dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Biasanya, analisis regresi sering dilakukan bersama-sama dengan analisis korelasi. Persamaan koefisien korelasi diekspresikan oleh sebagai berikut. Dalam hal contoh kasus di atas, maka koefisien korelasinya adalah sebagai berikut. Nilai ini diberi arti bahwa hubungan variabel bebas atau prediktor X dengan variabel terikat atau Y adalah sangat kuat. Prosentasenya adalah 95%. Jadi, berat badan memang sangat dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Dari contoh kasus di atas, maka koefisien determinasinya adalah R kuadrat sama dengan 0,90. Nilai ini berarti bahwa 90% variabel bebas atau prediktor X dapat menerangkan atau menjelaskan variabel tak bebas atau respon Y, dan 10%